Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kali ini memasuki pertemuan ke-7 tentang kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Lanjut ya. Nah, ada beberapa masalah yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha. Jadi maksudnya nelayan itu masih susah untuk dibuat usaha tambahan. Jadi masih usahanya tuh masih yang usaha konvensional lah, usaha seperti nenek moyangnya ataupun pendahulunya. Jadi masih usaha yang sudah yang lama. Kemudian juga ada struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil, masih struktur yang biasa, belum kapal canggih atau apa. Kemudian juga ada ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan. Jadi ada daerah yang bisa memanfaatkan stok ikan dengan baik, ada juga yang belum optimal. Itu salah satu kendalanya. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu misalkan memakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kemudian juga ada penambangan pasir, kemudian terbatasnya sarana dan prasarana terbatas ya di bidang sosial, ekonomi, transportasi, ekonomi, kesehatan ya. Faktor-faktor itu ya masih banyak sih, transportasi, logistik perikanannya, komunikasi dalam bukan komunikasi sama nelayan, tapi mengkomunikasikan hasil tangkapan dari nelayan ke stakeholder ataupun pemerintah. Kesehatan itu juga mungkin pendidikannya bukan pendidikan formal, mungkin pendidikan non formal untuk meningkatkan kapasitas nelayan. Perumahan ini penataan perumahan nelayan yang belum teratur. Kemudian lemahnya market intelligence. Market intelligence itu sejenis kemampuan untuk mendeteksi pasar. Misal contoh, di sini banyak perikanannya yang belum laku atau apa, mungkin bisa diolah jadi nugget, diolah jadi ikan asap atau apa. Jadi tidak mesti hanya jual gini, harus cari alternatif lain. Dan bukan berarti nelayan ini harus mengubah ini mata pencarian, tapi dia bisa mengajak rekannya belum bekerja. Kemudian kalau faktor eksternal itu biasanya kebijakan moneter, fiskal, investasi, suku bunga pinjaman, dan penjamin kredit perikanan. Ini lebih ke aturan pemerintah yang mungkin susah mendapatkan kredit, susah suku bunga, kebijakannya lagi tidak sesuai dengan yang lain inginkan, kendala-kendala seperti itu. Nah, maka dari itu perlukan kebijakan dan strategi yang tepat sebagai alternatif utama pembangunan masa depan ya. Diperlukan kebijakan yang mengolah sumber daya pesisir kita yang kaya ini agar terkelola dengan baik. Yang pertama itu sumber daya laut yang tersedia itu belum terserap secara optimal, jadi kita perlu mengelolanya. Nah, jadi masih banyak sumber-sumber daya lain di perairan yang belum dapat kita kelola, jadi kita harus mengelolanya. Kita lihat mungkin datanya dari data pemerintah ataupun data RSM. Yang kedua itu sumber daya perikanan itu yang mungkin terutama stok ikan ya, semakin banyak setiap tahun. Kalau di daratan itu sudah berkurang area untuk pertanian karena semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, infrastruktur, jadi harus membuka lahan baru dalam pertanian. Sementara kalau di laut kan jarang itu pembukaan lahan atau reklamasi, jadi tempat untuk mencari ikannya masih banyak untuk berkembang biak ikan di tengah laut, tidak ada yang ganggu, jadi semakin banyak. Yang ketiga itu potensi pasar sangat besar. Kalau sangat besar iya biasanya untuk ekspor atau apa, karena banyak sih masih butuh hasil olahan perikanan atau perikanan, karena kalau diolah dengan baik hasilnya juga baik. Yang keempat itu belum mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Nah, dengan sumber daya yang banyak ini, tapi belum memberikan kemakmuran semakmur sumber daya yang ada di darat. Jadi karena kalau saya rasa karena belum banyak yang bisa memanfaatkan sumber daya di lautan itu, karena cuma yang mempunyai dana besar yang bisa mengelola. Kalau yang skala kecil itu agak susah, mungkin dia keramba. Nah, keuntungannya mungkin kalau lagi bagus ya bagus, tapi kalau lagi ada suatu keadaan atau cuaca yang tidak bagus atau alam tidak bagus ya hasilnya juga tidak optimal. Kemudian yang kelima, terjadi tingkat kejenuhan pembangunan yang sumber di daratan. Nah, jadi ceritanya yang di darat tuh sudah jenuh lah, sudah mungkin terlalu sering melakukan pembangunan daratan, sekali ingin inovasi di lautan. Nah, itu dia salah satu tujuannya. Kemudian yang keenam, industri perikanan ini terkait dengan industri lainnya seperti industri kosmetik, industri farmasi, energi. Kalau yang kosmetik itu ya biasanya pengolahan hasil perikanan, banyak menggunakan apa ya semacam apa saya lupa. Untuk kosmetik itu ada, karena bukan bidang ilmu saya tidak begitu ingat. Ada yang jelas zat-zat yang pada ikan diekstrak untuk bahan kosmetik. Itu juga industri farmasi untuk obat-obatan atau apa. Energi ini lebih ke
arus pasang surut ya dari PLTA atau apa. Yang ketujuh, investasi di sektor kelautan perikanan memiliki efisiensi yang tinggi dan daya serap kerja yang tinggi. Nah, di situ kan masih banyak peluang kerja kalau ada investasi, buka pekerjaan baru di bidang perikanan, itulah maksudnya. Jadi masih banyak faktor yang bisa digali dari perikanan. Jadi sumber daya tenaga juga banyak dibutuhkan. Untuk itu perlu adanya sebuah kebijakan yang berperan sebagai payung. Payung itu sebagai lembaga hukumnya yang melindungi mereka ya. Sedangkan strategi secara umum yang sudah dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan kelautan antara lain, pertama perlunya partisipasi stakeholder. Nah, stakeholder itu sebanyak yang kerjasama. Stakeholder itu dimulai dari nelayan, budidaya ikan, mengolah ikan, pemerintah, kemudian juga pembangunan sumber daya lainnya, perguruan tinggi, riset, dan lain-lain. Kemudian itu harus berazaskan berkelanjutan, berkeadilan, dan pemerataan antar stakeholder. Jadi harus pengolahannya berkelanjutan, habis itu juga adil, kemudian juga harus setiap stakeholder ini semua dapat pengelolaannya, jangan sampai ada yang tidak adil lah, dirugikan. Kemudian perlunya fasilitas pendukung, jadi fasilitas fisik. Nah, ada juga perlunya fasilitas fisik itu kayak ada kulkas besar, ada juga kios, ada juga ini food court. Jadi semacam pemerintah tuh memfasilitasi tempat tempat wisata kuliner ataupun wadah untuk datangnya pengunjung. Kalau sewa sendiri kan mahal, tempatnya juga nggak strategis. Tapi kalau disediakan pemerintah, tempatnya pasti strategis dan pasti ada promosinya juga udah bagus dari pemerintah. Nanti mereka tinggal sewa dengan harga yang efisien lah. Nah, jadi kan bisa membantu mereka, itu fasilitas-fasilitas. Ada juga fasilitas asosiasi dan perundang-undangan, difasilitasi secara undang-undang. Yang ketiga perlunya strategi lanjutan seperti distribusi atau pemasaran. Maksudnya distribusi harus dipastikan baik, lancar, pemasarannya, ketersediaan benih, induk, antisipasi terjadinya kerusakan ekosistem biota laut. Jadi kalau ada kerusakan biota laut itu harus ada solusinya biar bisa berkelanjutan. Jangan sampai kerusakan itu dibiarkan begitu saja. Yang keempat, perlunya penegakan hukum yang jelas dan tegas antara stakeholder yang melanggar. Nah, jadi kan stakeholder itu banyak yang terlibat dalam suatu proses ataupun memberi dampak terhadap suatu ekosistem. Jadi apabila yang melanggar harus dihukum, jangan sampai dibiarkan, nanti takutnya menjadi contoh tidak baik bagi masyarakat. Kemudian yang kelima, belajar dari negara lain dan pengolahan sumber daya laut. Nah, belajar dari negara lain ini maksudnya kita bisa lihat dari pelatihan dari dinas mungkin sudah ada studi banding ataupun apa, atau dari dari channel luar negeri bisa kita tiru aplikasinya. Oh, dia seperti apa, kita juga seperti apa. Tapi kalau yang lebih expert lagi, kita bisa pakai jurnal. Kemudian arah kebijakan secara umum pengolahan perikanan itu harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan pemberdayaan nelayan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan nelayan dan tingkat lokal. Maksudnya tuh kalau pendidikan pelatihan tuh lebih ke pembekalan semacam soft skill lah. Jadi kan bukan pendidikan formal, jadi soft skill itu bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari dalam mendukung usaha mereka. Kemudian penguatan kelembagaan maksudnya itu yang lembaga pengolah ikan daerah ya, kalau di tempat kami itu ada pengelola laut atau apa, supaya lebih dikuatkan fungsinya. Jadi ketika memberi punishment atau apa lebih diakui ataupun lebih legal lah diberikan punishment. Jadi kan kalau organisasinya tidak kuat, kemungkinan pelanggaran terjadi agak besar. Tapi kalau organisasinya kuat, ya pelanggarannya nggak begitu banyak mungkin. Kemudian ada desentralisasi pembangunan sektor kelautan perikanan yang searah dengan sistem desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah. Nah, jadi kita harus mensentralkan usaha perikanan itu sesuai dengan usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi daerah. Jadi biar sejalan, jangan sampai bertentangan. Kemudian kebijakan pemodalan. Nah, ini pemodalan ini harus berbunga rendah, jangan sampai nanti kalau usaha gagal atau apa, jadi agak susah mengembalikannya. Jadi biar nelayan itu berminat untuk minjamnya. Kemudian penataan struktur pasar dan lingkungan. Nah, ini pasarnya itu kalau bisa berdekatan dengan saling berkaitan lah. Misalkan ada jual produk perikanan, di situ juga ada dekat penangkapan ikannya, biar nggak jauh. Habis itu juga ada tempat yang strategisnya dengan tempat-tempat yang umum sering dikunjungi. Jangan sampai tempat struktur pasarnya di jauh terpencil, ya jauh orang malas pergi kan. Dia harus pas mungkin di pusat kota ataupun di tempat yang area pengunjungan wisatawan. Lanjut, memperjuangkan undang-undang perlindungan nelayan. Jadi undang-undang perlindungan nelayan itu harus segera mungkin diperbaiki ataupun
dibuat yang bagus agar nelayan itu terjamin hak dan kewajibannya. Yang ke-9, kebijakan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan. Ya, terpadu dan berkelanjutan jelas ya, bagus pengolahannya. Kemudian gerakan secara nasional untuk percepatan pembangunan kelautan perikanan secara berkelanjutan. Oh, ini gerakannya lebih ke langsung ada upaya lah gerakan seperti apa. Seperti ini pembangunan wisata, mau wisata, kemudian pembangunan minyak bumi jauh tempat wisata, ini pembangunan tempat riset, tempat observasi, KJA, harus ada penempatan sendiri, ada zona-zonasinya. Arah kebijakan pembangunan kelautan perikanan meliputi beberapa aspek, yaitu bidang perikanan, perhubungan laut, pertambangan, pariwisata bahari, bangunan kelautan, industri maritim, dan jasa kelautan. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan pesisir. Oke deh, untuk sementara ini saja dulu, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, tapi pertemuan berikutnya sudah UTS. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.